Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Wicaksono, NIM 0250 12 5541 20 033. Sini saya akan menjelaskan SDF non-preemptive yang terdapat pada materi sistem operasi yang diampu oleh dosen Bapak Z. Romi Garmair, STMCS. Apa itu SDF non-preemptive? Yakni short job first scheduling, atau bisa diartikan yakni suatu proses yang diambil dari jalur terpendeknya atau tercepatnya. Kemudian non preemptif, yakni tidak ada peluang untuk mengambil alih dari proses satu ke proses lainnya, berarti dia dari proses satu ke proses lainnya. Kemudian SJF ini bisa dikatakan mirip dengan FCFS atau first come first serve. Baik, kemudian di sini sudah dibuatkan contoh, yakni proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Yakni AT, yakni waktu kedatangan, yakni proses 1-nya 0, proses 2 2, proses 3 3, proses 4-nya 5, proses 5-nya 9. Kemudian alokasi waktu yang diberikan yakni proses pertama yakni 12, kemudian yang kedua 8, ketiga 10, keempat 5, kemudian P5, proses 5 yakni 1. Kemudian kita sudah buat gancaknya yakni CPU, dan di bawahnya ready quantity yakni berapa waktu yang telah ditentukan. Kemudian langsung saja mulai dari proses pertama yakni 0, karena di sini waktu kedatangannya 0. Kemudian di sini alokasi yang diberikan yakni 12. Kemudian langsung kita lanjutkan skala skema yang terkecil, yakni kita setelah proses 1 langsung ke proses 5, karena di sini waktu yang terkecilnya 12. Langsung kita tambahkan 1 alokasi kedatangannya yakni 13. Kemudian kita dapatkan 13. Kemudian proses selanjutnya yakni kita ambil lagi, ini proses 4 karena alokasi yang diberikan kecil 5. Kemudian 13 kita tambahkan dengan 5 menjadi 18. Kemudian lanjut ke proses bagian 2. Proses 2 yakni kita 18 kita tambahkan 8 yakni menjadi 26. Kemudian di sini ada P3. Proses 3 karena di sini alokasinya 10. Kemudian di sini kita tambahkan 26 ditambahkan dengan 10 jadi 36. Jadi batas akhirnya ini 36. Kemudian waiting time-nya berapa pada masing-masing proses, yakni pada proses 1 yakni ada 0, proses 2 yakni 18 kurang 2, 18 kurang 2 yakni 16, 26 dikurangkan 3 yakni 23, kemudian 13 kurangi 5 yakni 8, 12 kurangi 9 yakni 3, dan hasilnya yakni 16 tambah 23 39, 39 tambah 11 ini yakni hasil dari 11 yakni hasil dari 8 ditambahkan dengan 3 yakni menjadi 11. Kemudian kita tambahkan 39 11 jadi 50. Di sini kita dapatkan waiting time-nya per proses. Ini kita langsung run waiting time-nya dan kita
jumlahkan 0 tambah 16 tambah 23, kemudian tambah 8 tambah 3, hasilnya yang kita tadi 50. Kemudian 50 ini dibagi ada berapa proses yang telah kita kerjakan, yakni ada sebanyak 5 proses. Kemudian kita langsung saja 50 bagi 5, yakni 10, karena kebalikannya 10 kali 5 yakni 50. Jadi kita dapatkan yakni 10 menit per second. Kemudian kita mencari turn time-nya atau HTAT. Kemudian proses 1 yakni 12 dikurangkan 0, yakni 12 dikurangkan 0 turn time-nya. Kemudian 26, proses 2 26 dikurangkan dengan 2, yakni menjadi 24. Kemudian 36 dikurangkan dengan 3 jadi 33. 18 kurangi 5 yakni 13. Kemudian 13 kurang 9 yakni ada 4. Kemudian setelah selesai kita jumlahkan dari proses 1 sampai proses 5, yakni mendapatkan hasil 86. 12 tambah 24 36, kemudian 36 tambah 33 69, 69 tambah 13 82, 82 tambah 4 jadi 86. Kemudian 86 ini kita bagikan dengan ada berapa banyak proses yang telah kita kerjakan, yakni ada 5 proses. Kemudian kita bagikan saja 86 bagi 5, yakni 1 kali 5 turun 36, sisanya 36. Kemudian 5 kali 7 35, masih sisa 1, 0 jadi 10. Kemudian 5 kali 2 ini 10 habis, berarti hasilnya yakni 17,2 menit per second. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang algoritma SJF non primitive atau short job first scheduling. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf, jika saya ada salah kata saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri, bila fi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.